Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit bagi kita, saya kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita memasuki ibadah, kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Halik alam semesta, Tuhan yang setia di dalam memelihara kita perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Kita mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kembali kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Tetapi kami sadar bahwa tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus, kami tidak mungkin dapat mengerti apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami pada hari ini. Karena itu ya Bapa di surga, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh boleh menangkap apa yang Tuhan pesankan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagian kitab suci Alkitab yang akan menjadi sumber renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Di bawah perikop pembacaan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan sebuah nasihat yang ditulis dan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi. Nasihat itu berbunyi demikian: hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah pendiri persekutuan orang-orang percaya yang ada di kota Filipi. Ia pernah berada di sana dalam kurun waktu tertentu, melayani dan menggembalakan jemaat. Dalam penilaian Rasul Paulus ketika berada di sana, orang-orang percaya yang ada di situ tampil dengan penuh ketaatan dan kesetiaan sebagai warga jemaat yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, karena satu dan lain hal, kemudian Rasul Paulus harus meninggalkan tempat itu dan berada di tempat lain. Menurut beberapa penulis kitab Perjanjian Baru, penulis buku-buku Perjanjian Baru atau penafsir-penafsir Perjanjian Baru, bahwa Rasul Paulus sedang berada di Kaisarea, dipenjarakan. Dari dalam penjara itu, saudara-saudara, ia menulis surat yang memuat beberapa nasihat-nasihat penting. Salah satu di antaranya adalah nasihat tadi: kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada informasi laporan yang diterima oleh Paulus bahwa kondisi sekitar atau kondisi masyarakat sekitar di mana orang Kristen hidup dan berada di kota Filipi itu, saudara-saudara, keadaannya sangat buruk. Ada banyak hal-hal yang kalau orang-orang Kristen di sana tidak berhati-hati hidup bijaksana, bisa menjadi sebuah perangkap yang menjebak mereka untuk kehilangan integritas kekristenan, kehilangan kesetiaan, keteguhan di dalam hal percaya kepada Tuhan. Satu di antaranya adalah masih kuatnya pengaruh paham-paham kekafiran yang ada di kota itu. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi sosial politik yang tidak terlalu menguntungkan bagi gereja, bagi orang Kristen, bahwa adanya penghambatan-penghambatan bagi orang Kristen untuk mengembangkan iman dan kepercayaannya. Karena itu Rasul Paulus sedikit merasa prihatin. Ada kecemasan. Jangan-jangan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang dahulunya setia ketika saya masih berada di sana berubah setia
kehilangan kesetiaan, loyalitas, kehilangan integritas kekristenan karena tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan atau pencobaan-pencobaan di sekitar mereka di mana mereka hidup dan berada. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus menasihatkan supaya sekalipun dalam kondisi yang seperti itu, berada dalam kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan bagi orang Kristen, mereka harus tetap bertanggung jawab mengerjakan keselamatan mereka. Karena itu mereka dinasihatkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan secara mandiri, secara independen, yang tidak harus bergantung pada penilaian seseorang atau kehadiran seseorang yang mereka hormati atau agungkan atau permuliakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti itu nasihat Rasul Paulus bagi orang-orang Kristen di sana. Mereka diingatkan supaya terus mengerjakan keselamatan mereka. Apa yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatan di sini, saudara-saudara? Yang dimaksud mengerjakan keselamatan di sini adalah sama dengan konsisten dalam bertanggung jawab secara iman Kristen, mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus secara independen, secara mandiri di hadapan Tuhan, atau dengan kata lain, tampil sebagai orang-orang yang dewasa, yang mandiri, yang mampu untuk mengelola hidup dan kehidupan kekristenan mereka tanpa harus ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menuntun secara langsung. Jadi yang mau ditekankan Paulus di sini, dan ini juga penting menjadi bahan perenungan bagi gereja, bagi kita orang Kristen sekarang ini, adalah bagaimana kita tampil sebagai orang Kristen yang konsisten dan independen, mandiri dalam menghayati iman kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran hamba Tuhan atau pendeta atau orang-orang yang kita anggap mampu atau dapat menuntun kita setiap saat menjalani jalan hidup yang benar, melakukan kehendak Tuhan, itu bisa saja terbatas. Bisa saja warga jemaat atau orang-orang Kristen tidak dapat mengaksesnya. Tetapi orang Kristen yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, orang yang sadar bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah dikaruniakan secara percuma, adalah sesuatu yang luar biasa dan besar dalam kehidupannya, akan terus merasa bertanggung jawab untuk mengelola keselamatan itu di dalam seluruh segi kehidupannya. Jadi mengerjakan keselamatan di sini, saudara-saudara, itu sama dengan mengelola hidup dan kehidupan kekristenan kita secara independen, secara mandiri. Orang Kristen tidak boleh tampil atau kelihatan seperti seorang anak yang belum dewasa. Biasanya kan anak-anak itu kelihatan atau berusaha tampil baik, taat pada saat ada orang tua di dekatnya, ada orang yang ditakuti dan dihormati. Tetapi ketika ayah dan ibu tidak ada lagi di situ, maka ia berubah, ia menjadi orang yang tidak seperti ketika orang tuanya atau ayahnya masih berada di dekatnya. Nah, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Gereja tidak boleh seperti itu. Kita harus independen, mandiri dalam menghayati iman kita.
dalam mengelola hidup dan kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati dan bangkit bagi kita. Selalu harus kita ingat, saudara-saudara dan sadari sepanjang jalan hidup kita sebagai orang percaya, dan patut kita syukuri bahwa Tuhan tidak hanya berdasarkan kasih-Nya menganugerahkan kepada kita keselamatan untuk menjadi milik kita, untuk menjadi hidup kita, tetapi Tuhan juga menghendaki kita, saudara-saudara, supaya kita bertanggung jawab atas keselamatan itu. Kita menyatakan kemitraan kita dengan Allah, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, atas keselamatan, atas iman dan kepercayaan kita kepadanya di tengah-tengah kehidupan kita, sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Selalu harus kita ingat, saudara-saudara, dan sadari bahwa yang namanya godaan itu akan selalu ada. Tidak ada orang yang luput dari godaan. Siapapun dapat menjadi lemah. Siapapun dapat menjadi orang Kristen yang tidak terus-menerus kuat di dalam menghayati imannya, tidak terus-menerus tampil sebagai orang yang setia, taat di hadapan Tuhan. Ada fakta yang menunjukkan bahwa tidak sedikit justru orang-orang yang dahulu menjadi panutan, orang-orang yang dahulu dihormati, yang siang dan malam menganjurkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi justru dalam waktu-waktu tertentu menjadi lemah, kehilangan integritas kekristenan, kehilangan loyalitas. Dan karena itu yang dibutuhkan di sini dalam konteks firman Tuhan ini adalah kemandirian, kedewasaan di dalam Tuhan. Adanya tampilan kehidupan kekristenan yang independen, yang tidak bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Ini penting untuk menjadi bahan perenungan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan, terutama dalam menghadapi kondisi hidup dan kehidupan kita sekarang ini. Jujur saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, saya bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan sangat-sangat minim informasi, sangat terbatas waktu, kesempatan kami untuk mengakses tentang saudara-saudara, tentang seluruh keberadaan hidup warga jemaat atau umat Tuhan dimanapun berada. Apakah mereka di sana tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan? Apakah mereka di sana mereka tetap menjadi warga masyarakat yang baik, warga masyarakat yang bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupannya sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, atau seperti apa? Nah, jangan kita bergantung, atau jangan kita menggantungkan iman kita pada manusia, tetapi gantungkanlah iman dan kepercayaan itu pada Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, penting artinya kita terus belajar dan belajar, membiasakan diri atau melatih diri tampil sebagai orang yang independen, yang dewasa secara iman dalam melakukan pertanggungjawaban iman kita di hadapan Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan penuh rasa hormat. Mengerjakan keselamatan itu, saudara-saudara, bisa juga kita terjemahkan atau kita artikan dengan mengatakan kita mengelola hidup dan kehidupan kita, kita menata hidup dan kehidupan kita mengurus hidup dan kehidupan kita dengan segala persoalan-persoalan yang ditimbulkan
dengan cara yang baik dan benar, yang selaras dengan kehendak Tuhan yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Ini penting untuk menjadi bahan renungan bagi kita, perenungan bagi kita, supaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, kita tetap tampil sebagai orang Kristen yang kuat, yang teguh, yang tidak kehilangan integritas kekristenan, kebertuhanan. Karena mengapa, saudara-saudara? Ada Tuhan yang memimpin kita. Ada Tuhan yang terus-menerus bekerja menyertai kita. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah kita yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Kita menjadi orang percaya. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya mengatakan bahwa semua umat Tuhan, semua orang percaya itu sudah diselamatkan, sudah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi Tuhan terus-menerus berkarya, bekerja lewat kuasa Roh Kudus, membantu kita, menolong kita, mengerjakan keselamatan kita, supaya sepanjang perjalanan kehidupan yang sudah diselamatkan itu, yang di dalamnya Tuhan menganugerahkan shalom bagi kita, kita terus-menerus tampil sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, yang independen atas iman dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Ada bukti-bukti iman yang kita nyatakan, yang kita tampilkan sebagai bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah dewasa, melalui perkataan kita yang baik, yang menjadi berkat bagi semua orang, yang menghiburkan, menguatkan, melalui sikap hidup kita sehari-hari yang pro pada kebaikan, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang didorong oleh motivasi yang baik dengan tujuan yang baik, yang kita lakukan demi untuk sesama kita, atau dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi semua orang. Nah, seperti itu kehendak Tuhan bagi kita semua orang-orang percaya, bagi kita gereja, supaya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di bawah pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita terus-menerus mengerjakan keselamatan kita, mengelola kehidupan kekristenan kita, supaya kehidupan kekristenan kita ini sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang dapat kita berikan pada hari ini untuk menopang pekerjaannya.
Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan pada pagi hari ini bagi kami untuk beribadah, bersekutu, menyembah, memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami, berkati semua puji-pujian kami, persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, ungkapan-ungkapan syukur kami yang kami lakukan di tempat kediaman kami masing-masing. Berkati firman-Mu yang baru saja kami dengar, supaya kami tetap tampil sebagai orang Kristen yang mandiri, yang dewasa dalam mengerjakan keselamatan kami, mengelola hidup dan kehidupan yang sudah diselamatkan, supaya kehidupan ini terus-menerus menjadi shalom bagi kami dan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati pengucapan syukur jemaat-Mu, saudara-saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun atau memperingati momen-momen tertentu yang di dalamnya mereka menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka telah alami. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini, berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Kekasih kami Bapak John Pasai, kekasih kami Bapak M. Tang Diongga, Bapak Tang Dilalo, Mama Nesar, anak kekasih Arjen Roben, Ibu Yuni Mangin, Bapak dan Ibu Rapang, Bapak JB Pamuso, dan semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia dimanapun. Tuhan berkati mereka masing-masing. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, dalam menjalani kehidupan mereka menuju masa depan yang baik. Tuhan tolong dan berkati. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang masih sedang dililit oleh kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi Corona COVID-19 ini. Tuhan tolong kami supaya persoalan global ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat, dan roda kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan lain-lain sebagainya dapat berjalan kembali, mengantar kami memasuki hari esok yang jauh lebih baik. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini, bahkan kehidupan kami sepanjang minggu mendatang. Tuhan menaungi kami dengan kasih setia dan rahmat Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kami semuanya, menguatkan, menghiburkan. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, saudara-saudara. Doa dan harapan kami selaku majelis gereja bahwa saudara-saudara akan tetap berada dalam keadaan yang baik. Mari kita terus-menerus mempersiapkan diri kita untuk mengikuti segala bentuk pelayanan-pelayanan ibadah yang masih akan berlangsung pada minggu-minggu mendatang, termasuk ketika kita memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk semuanya itu. Sekian dan terima kasih. Thank you.